19. Itulah yang menjadi dasar khotbah pada minggu hari ini. Demikian bunyinya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita berjalan di sebuah padang gurun yang panas, yang jauh dari kesegaran, sudah pasti air sangat begitu berharga untuk kehidupan manusia itu. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang hidup dekat dengan air. Terkadang air itu berlebih-lebih terbuang. Berbanding terbalik bila orang yang berjalan di padang gurun, bahkan setetes air pun sangat berharga bagi mereka. Demikian jugalah bangsa Israel yang berjalan di tengah padang gurun memerlukan air untuk meneruskan kehidupan. Itu sebabnya dalam situasi terjepit, dalam situasi teraniaya, atau bahkan terjajah, satu pertolongan yang kecil itu sangat berharga bagi orang-orang yang tersiksa. Apalagi kalau mendengar bahwa ada sosok yang luar biasa mampu membebaskan orang-orang yang tertindas. Apalagi kalau ada orang-orang yang terjajah mendengar ada sosok yang mampu melepaskan dari penjajahan ini. Semua orang pasti akan menggantungkan harapannya kepada sosok itu. Sebab semua orang ingin merdeka. Semua orang ingin bebas. Tidak ada penjajahan. Karena itu orang pasti selalu berharap akan kabar sukacita yang dia terima dari sosok yang mampu melepaskannya. Demikianlah orang-orang yang datang menyongsong Yesus. Seperti itulah gambaran orang-orang yang bersukacita menyambut kedatangan Yesus itu. Mereka anggap itu adalah sebagai penyelamat
berharap untuk dimenangkan atas penderitaan mereka. Oleh karena itu, di dalam ayat 13 dapat kita lihat yang pertama sekali mereka katakan adalah Hosianna. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Yang tentunya itu adalah kutipan dari Mazmur 118 ayat 25. Hosianna, terpujilah Tuhan. Yang berarti Yasa membebaskan dan Anna adalah memohon untuk dibebaskan. Itu sebabnya Hosianna berarti selamatkanlah kami. Bila Yesus yang datang, ya Raja Israel, selamatkanlah kami. Itu adalah doa permohonan bagi mereka yang terjajah dan yang tertindas. Begitu pula dengan kita sebenarnya. Apakah kita tertindas? Ya. Apakah kita terjajah? Ya. Kita ini kan hanya seolah-olah yang melihat gambaran itu bebas begitu. Tapi sebenarnya kita ini kan terjajah. Siapa yang menjajah? Dosa itu yang menjajah, yang membuat manusia itu bergerak kemana-mana, tetapi sebenarnya disetir oleh dosa itu. Gak bebas untuk pergi kemana-mana. Dampaknya apa? Maka berdampaklah hal itu kepada rasa takut. Sebabnya orang-orang yang berdosa dimanapun dia pergi seolah-olah dia bebas, tetapi sebenarnya yang dilihat adalah rasa takut. Yang dibayang-bayangi rasa penghakiman. Kapan waktunya aku dihakimi? Kapan waktunya aku nanti tidak menjadi pewaris kerajaan Allah? Itulah gambaran orang-orang yang sudah hidup di dalam kuasa dosa. Setiap hari merasa takut. Ujungnya apa? Untuk menutupi rasa takutnya, maka menghakimi kepada yang lain. Dan yang lain menghakimi kepada yang lain dengan dalih untuk menutup kekurangannya dengan menghakimi orang yang lain. Imbasnya apa? Dosa semakin merajalela, dosa semakin ditularkan, dan pikiran gak mampu untuk melepaskan itu. Dan kekuatan gak mampu untuk melepaskan kita dari cengkraman dosa itu. Hanya satu yang mampu melepaskannya. Bila kuasa Allah terjadi di dalam Yesus dan orang yang terjajah itu percaya kepadanya, maka dia akan dibebaskan. Itulah sebabnya ada Minggu Palmarum. Bagaimana Yesus yang dipermuliakan di Yerusalem, begitu juga Yesus itu hendaknya dipermuliakan di dalam hati orang-orang yang percaya. Itu sebabnya di dalam ayat ini diajarkan bahwa sosok yang hadir itu, yaitu Yesus yang muncul di dalam kota Yerusalem, bukan sebagai sosok yang duduk di atas kuda, tetapi dia duduk di atas keledai, yang berarti menjadi simbol kedamaian. Bahwa kedatangan Yesus bukan sebagai panglima perang untuk melawan penjajah Romawi. Bahwa kedatangan Yesus bukan soal untuk memerangi kedagingan, bukan soal membebaskan kedagingan atau tubuh manusia. Tapi kedatangan Yesus adalah persoalan rohani, persoalan spiritual, persoalan roh. Bagaimana membebaskan roh ini dari cengkraman dosa ini. Dan itu pula yang diajarkan melalui nats ini. Itu sebabnya ketika Yesus datang ke kota Yerusalem, yang paling utama dikatakan Yesus dan pertama sekali adalah jangan takut. Sebab apa? Itu kan kutipan dari Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai, yang menyatakan simbol kerendahan. Itu sebabnya
Yang percaya kepada Yesus semakin merendahkan diri, sebab Yesus pun hadir di dalam keledai, bukan di seekor kuda menjadi panglima perang. Dan kembali seperti yang dijelaskan di dalam ayat 15, jangan takut, sebab Yesus yang datang melepaskan manusia dari kuasa dosa. Itu sebabnya menyambut Yesus harus dengan sukacita. Itu sebabnya menyambut Yesus bukan lagi dengan rasa khawatir. Bila bangsa Israel yang datang menyambut Yesus dengan jalan apa? Disimbolkan dengan daun palem sebagai simbol arak-arakan, yang tadinya itu adalah tradisi orang Yahudi di dalam pesta pondok daun atau Sukot, di mana mereka berjalan di padang gurun begitu, di tengah-tengah krisis makanan dan minuman, tetapi mereka mampu bersukacita dan bersyukur kepada Allah. Lalu di tangan kirinya ada satu pohon cemara, dan di tangan yang lain ada daun palem. Lalu itu dilambang-lambangkan sebagai simbol sukacita dan kemenangan atas berkat Tuhan bagi hidup mereka. Maka Israel yang baru itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus. Maka yang percaya kepada Yesus harus dengan sukacita menyambut Dia, bukan dengan kekhawatiran. Menyambut Yesus harus dengan senang hati, bukan dengan ketakutan. Bukan dengan setengah hati, tetapi dengan keyakinan. Bisa kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang tuan pesta tetapi tidak setengah hati di dalam menjalankan pesta, apalagi menerima tamu undangan. Apa jadinya pesta itu? Hambar rasanya, pesta tak bernilai, sukacita hilang. Demikian pula orang-orang yang percaya bila menyambut Yesus di dalam hatinya dengan setengah hati, ujungnya apa? Yang terjadi adalah hambar imannya. Sebentar mengatakan ya, sebentar lagi tidak. Bukankah demikian dengan konteks orang percaya yang datang ke Yerusalem itu? Sekalipun ada orang banyak di situ yang berkata Hosianna, tetapi kan memiliki latar belakang yang berbeda. Kan tidak semua juga yang mengatakan bahwa kami percaya kepada Yesus sebagai menyelamatkan kami. Sebab ada dari kalangan mereka yang mengatakan Hosianna, tetapi maksud adalah tampillah sebagai panglima perang untuk menghancurkan pemimpinan Romawi supaya kami dibebaskan, bukan rohnya. Maka menerimanya hanya dengan sudut kedagingan, bukan dengan rohnya. Itu sebabnya yang terjadi apa? Hari ini mereka mengatakan Hosianna, bersukacita. 6 hari kemudian mereka yang mengatakan salibkan Dia. Jadi begitulah orang yang percaya yang hanya menerima Yesus dengan setengah hati. Bila sukacita datang kepadamu, bila Yesus menjawab keinginanmu, engkau mengatakan Hosianna, terpujilah Yesus. Tapi bila pencobaan datang, orang yang setengah hati lalu berkata terkutuklah Yesus. Menerima Yesus harus dengan totalitas. Menerima Yesus harus dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah-setengah. Karena setengah hati akan berakhir dengan pengkhianatan. Orang yang menerima Yesus dengan setengah hati, di ujungnya dia akan mengatakan salibkan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, menerima dalam bahasa Batak dikatakan manomunomu atau menyongsong, tapi ada kata yang paling dalam dari kata manomunomu adalah manjakon. Manjakon berarti datang, lalu aku menerima dia dan tinggal bersama dengan aku. Jadi nggak hanya sekedar menerima dengan tortor begitu, lalu dengan arak-arakan, tetapi ingin mengatakan aku menerima Yesus lalu tinggal di dalamku. Maka bila aku berbuat baik, itu karena aku sudah menerima Yesus di dalam hatiku. Oleh sebab itu, menerima Yesus jangan lagi dengan kekhawatiran apapun yang terjadi. Jangan berkurang sukacita, katakanlah karena pandemik virus corona membuat orang berkurang sukacitanya. Berbeda sukacita orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang berbeda atau berlainan dengan kita. Ada orang yang bersukacita karena keadaan.
Bila keadaan ini memungkinkan, dia akan mengatakan, oh hari ini sangat cerah, aku bersuka cita sebab matahari datang sangat cerah. Aku bersuka cita karena keadaan hatiku ini memang moodku lagi baik. Orang percaya bukan mengatakan demikian. Sukacitamu bukan diikat oleh keadaan. Aku bersuka cita karena Yesus ada di dalamku. Jadi bukan keadaan mengikat aku, tapi aku bersuka cita karena Yesus ada di dalamku. Karena Yesus itulah ada di dalamku, sehingga aku mampu menghadapi keadaan ini. Sehingga apapun yang terjadi, begitu gonjang ganjing ekonomi, sosial, politik, dan keadaan suhu iklim, seharusnya itu nggak menjadi pengaruh. Itu sebabnya di dalam agama Kristen tidak ada pernah dikatakan berhenti beribadah. Yang ada dikatakan dipindahkan ibadah. Itu sebabnya apapun yang terjadi, jangan pernah berkurang sukacita. Apapun keadaan, bukan mau mengatakan berhenti beribadah. Jalankan ibadahmu. Jangan berkurang sukacitamu. Sebab Yesus nggak pernah melihat hari ini apakah malam, pagi, siang untuk memberi berkat. Bila dia mengatakan waktumu sudah tiba untuk menerima berkatku, dia akan berikan itu. Sekalipun orang mengatakan belum tepat. Tapi bila Yesus katakan waktunya belum tepat, bila pun bagimu itu sudah tepat, Yesus katakan bersabarlah. Ingatlah, yang menerima Yesus dengan sepenuh hati, itulah yang memperoleh keselamatan. Terima Yesus dengan segenap hati, jangan setengah-setengah. Yang memuliakan Yesus di Yerusalem beroleh keselamatan. Hatimulah Yerusalem itu. Sebab yang paling terakhir dikatakan adalah Buru Sion, yang mengatakan di sana ada bait Allah. Tubuhmulah bait Allah. Bila bait Allah itu menjadi wadah bagi Allah untuk berkuasa, yaitu tubuhmu sendiri, maka kita pun akan beroleh keselamatan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berbohong terhadap janjinya. Sekali dia mengatakan engkau akan kuselamatkan, dan percayalah, bila engkau percaya dengan sepenuh hati, maka keselamatan dianugerahkan kepadamu. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus, dimuliakanlah namamu. Sebab Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, baik dalam segala aktivitas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami akan berada di lembah kegelapan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Justru Engkau akan menopang dan menolong kami, melepaskan kami dari kuasa kegelapan, melalui janji yang Engkau berikan melalui Nabi. Begitu pula dengan anak-Mu Tuhan Yesus yang menjanjikan keselamatan kepada kami, bila kami dengan sepenuh hati percaya kepadanya. Ya Bapa, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang 6 hari lagi akan berujung pada kematian di kayu salib, namun telah dipermuliakan di kota Yerusalem dan menjanjikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, inilah kami jemaat-Mu yang juga percaya kepadamu di dalam nama Yesus. Kami yakin melalui iman kami, Tuhan akan menganugerahkan keselamatan kepada kami, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa kami, sumber dari segala kekuatan, tolonglah kami, berikanlah kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus, supaya kami jangan lagi mengikuti keinginan daging kami, melainkan dituntun oleh Roh Kudus menaklukkan kedagingan kami, sehingga kami mengutamakan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami ini. Ya Tuhan Allah, janganlah kiranya sukacita kami berkurang oleh karena keadaan yang terjadi pada saat ini.
baik melalui wabah penyakit, melalui virus yang beredar, yang dalam jangka sekejap mampu mematikan beribu-ribu orang. Tolonglah kami Tuhan, berilah hikmat kepada kami, supaya kami jangan khawatir dan terus melanjutkan aktivitas kami dengan tuntunan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Tunjukkanlah solusi yang baik kepada kami, supaya kami mengetahui bagaimana jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi, supaya kami aktif melalui energi yang diberikan Yesus kepada kami dan juga Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami semakin kuat, semakin mengetahui rencana Allah yang begitu indah di dalam hidup kami, sekalipun kami melaluinya harus dengan jalan kesusahan, tetapi yang bertahan beriman kepadamu di dalam Yesus akan memperoleh kemenangan dan keselamatan. Demikianlah halnya iman kami, supaya kami sepenuhnya yakin dan percaya menerima Yesus. Sebab yang menerima Yesus dengan sepenuh hati mampu bertahan di dalam penderitaan, mampu bertahan di dalam pencobaan, dan semakin matang di dalam ujian, sehingga memenangkan kami, dan kami pun turut dipermuliakan sebagai anak-anak Allah, layaknya Yesus yang dipermuliakan di Yerusalem oleh karena kerendahan hatinya dan percaya kepada Allah sebagai yang mengutus Dia. Bapa kami yang di sorga, bila ada saudara-saudara kami yang terjangkit penyakit, tolonglah Tuhan, kasihanilah kami, anugerahkanlah kesehatan, bimbinglah seluruh para medis yang melayani para orang-orang sakit maupun seluruh pasien yang datang menjumpai mereka untuk beroleh kesembuhan. Bila mereka melayani dengan hatinya, kiranya firman Tuhan juga dikumandangkan melalui pelayanannya, agar namamu semakin terberita bahwa Engkaulah sumber dari segala kesembuhan yang ada di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, kasihanilah kami, supaya kami beroleh keselamatan. Kami percaya bila Engkau yang menguasai dan menuntun hidup kami, kami tidak khawatir untuk menghadapi segala godaan dan ancaman dunia ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita merespon firman Tuhan melalui nyanyian kita sambil mengumpulkan persembahan.